Mungkin kita pernah mendengar bahwa gereja Katolik dikatakan menambah 7 kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kebijakan Salomo, Sirak, Yudit, Baruk, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, beserta tambahan kitab Daniel dan Esther. Dalam kitab suci bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, teks kitab Deuterokanonika diletakkan di tengah-tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai faktor teknis percetakan yang lebih mudah dan efektif. Perlu diketahui, istilah Deuterokanonika baru muncul di abad ke-16. Di samping ada istilah Protokanonika. Protokanonika artinya kanon yang pertama dengan jumlah 66 buku. Sedangkan Deuterokanonika artinya kanon yang kedua dengan jumlah 73 buku. Istilah Deuterokanonika pertama kali digunakan oleh orang-orang Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi dan juga oleh teolog Katolik yang bernama Sixtus dari Siena pada tahun 1566. Kanon kitab suci adalah daftar buku-buku yang diakui sebagai bagian dari kitab suci karena tulisan-tulisan ini telah ditetapkan oleh gereja sebagai yang terilhami oleh Roh Kudus. Sejarah mencatat kitab suci yang kita pegang sekarang ini melalui sejumlah konsili untuk memastikan isi kitab suci dengan benar dan terpercaya. Maka magisterium gereja, Bapak Paus pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul atas ilham Roh Kudus yang menentukan kitab-kitab mana saja yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, termasuk kitab Deuterokanonika. Oma, Bapak, Ibu, orang muda, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Kitab Katolik, kitab suci Katolik sama persis yang dipakai oleh gereja perdana atau gereja zaman para rasul yang ditegakkan oleh Santo Petrus. Dan jelas bahwa Deuterokanonika sejak awal sudah diakui sebagai bagian dari kitab suci oleh mereka yang telah memperjuangkan iman sejati. Kitab-kitab ini telah diterima dan digunakan dalam tradisi Kristen sejak zaman kuno, termasuk dalam liturgi dan teologi. Bapak, Ibu, Oma, Opa, orang muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, semakin jelas bahwa kitab-kitab Deuterokanonika tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Lama serta tidak bertentangan dengan isi seluruh kitab suci. Dengan demikian, saat kita membeli kemudian membaca kitab suci, haruslah memastikan terlebih dahulu dengan teliti untuk memeriksa keberadaan teks kitab-kitab Deuterokanonika di dalamnya. Dan semakin kita mengenal kitab-kitab Deuterokanonika, kita diajak semakin akrab dengan sabda Tuhan. Sangat tepat ada tambahan berupa ucapan Santo Hieronymus, yaitu tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal akan Kristus.